Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu,
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh Tuhan, ku mau sembahmu Yesus. Kau ku sembah, Kau termulia. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Oh yes Lord, terima kasih. Kau besar, Kau termulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Yesus. Kau besar Tuhan, Kau dimuliakan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Baik dan tidak baik keadaannya, tentu kita tetap mengucap syukur. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami rindu untuk belajar kebenaran firman, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sini dikasih tema tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca secara keseluruhan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Di sini adalah kisah tentang murid-murid yang kembali, ya, murid-murid yang kehilangan pengharapan, murid-murid yang kehilangan pegangan hidup, di mana mereka melihat guru mereka yang melakukan begitu banyak mujizat harus rela mati di kayu salib, dan mereka kembali kepada kehidupan mereka yang semula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sadar atau tidak, kita pun pernah, bahkan mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama. Kita seperti kehilangan pegangan hidup. Kita seperti kembali saja, seolah-olah sudah bosan. Kehidupan kekristenan kita hanya sebegitu saja. Tidak ada mengalami perubahan hidup.
sama dengan hal yang dialami oleh para murid-murid ini. Mereka dari penjala manusia kembali menjadi penjala ikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini pernah dilakukan oleh Tuhan ketika pertama kali Tuhan memanggil mereka, mengajak para murid-murid ini dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, di sini yang paling terpukul adalah kalau saya lihat, yang saya lihat adalah pribadi seorang Petrus. Dia menyangkali Yesus, dia menyesali dirinya, dia merasa paling berdosa di antara semua murid-muridnya tentunya. Kalau saya bisa mengimajinasikannya, ya, kalau saya bisa mengekspresikan perasaan Petrus, akhirnya dia memutuskan, sudahlah, saya kembali kepada dunia saya yang sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Sudahlah jadi orang Kristen, cukuplah saya berhentilah dari pelayanan, saya sudah cukup. Apa sih harusnya? Toh saya melayani Tuhan juga tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak mengalami perubahan apa-apa. Toh Tuhan seperti tidak menolong saya. Banyak hal yang membuat kita ingin kembali kepada kehidupan kita yang lama. Bahkan pernah kita berpikir, seandainya saya kembali kepada zaman saya dulu. Kita selalu merefleksikan kehidupan kita yang dulu. Ingat, mujizat yang sama Tuhan juga lakukan kali ini di Yohanes 21. Karena mujizat sebelumnya Tuhan sudah lakukan juga ketika Tuhan memanggil murid-muridnya untuk menjadi murid yang menjadi penjala manusia. Nah, tetapi semua murid-murid ini begitu berusaha kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin ada di antara kita sudah kembali kepada kehidupan kita yang lama. Dulu pernah melayani hebat dalam pelayanan, main musik, asyar, semua yang kita ambil bagian dalam pelayanan. Begitu antusias, bersemangat. Tapi ketika kita mengalami kecewa, kita mengalami benturan, ketika kita mengalami seperti seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Lihat, Tuhan mengajarkan kita melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal yang sama. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kepada panggilan kita yang semula. Tuhan melakukan hal yang sama untuk mengingatkan Petrus kembali kepada panggilan yang pertama. Mengingatkan murid-murid yang lain kembali kepada panggilan yang Tuhan tetapkan, yaitu menjadi penjala manusia. Mungkin sudah berapa lama kita menjauh dari Tuhan, sudah berapa lama kita menjauh dari pelayanan, sudah berhenti. Tapi Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita semua, kembali kepada panggilan kita yang semula, kembali melayani. Karena Tuhan juga mengarahkan di sini, melakukan mujizat yang sama. Yang uniknya di sini adalah salah seorang murid mengatakan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena kitab Yohanes 21, kitab Yohanes memutuskan Yohanes adalah pribadi yang paling dikasihi Tuhan, paling dicintai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, kembali kalau kita belajar bersama-sama dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 mengatakan, ayo, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menginginkan kita kembali kepada kehidupan kita semua. Begitu juga dengan para murid-murid yang ada di sini. Tuhan Yesus ingin mereka kembali kepada panggilan yang semula. Mereka kembali. Kenapa? Tuhan melakukan mujizat yang sama. Dan akhirnya kalau kita ayat sebelum yang sesudahnya, di sini Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena di yang sebelumnya mengatakan di batu karang ini, Petrus namanya menjadi Kefas, di batu karang ini akan berdiri umat Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin dari kehidupan kita akan banyak jiwa yang telah kita menangkan. Akan kita Tuhan buat 2 kali lagi, 2 kali lipat. Ayo kembali kepada panggilan kita yang semula. Dari hal yang kecil. Mungkin sudah lama kita tidak menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak mesti harus ada di mimbar. Bisa saja. Malah jauh lebih baik kalau kita ada di atas mimbar juga. Supaya kita melantang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti visi gereja kita, reach out. Kembali
Pulihkan hati kita. Mungkin sudah terluka. Saya terluka dengan pelayan Tuhan. Mungkin saya terluka dengan hamba Tuhan. Saya terluka dengan rekan sekerja, rekan sepelayanan, atau rekan satu gereja. Ayo kembali melayani Tuhan. Kembali kepada panggilan semula. Tuhan sudah memanggil kita dari awal. Mujizat yang pertama, yang kedua akan Tuhan lakukan. Untuk apa? Mengingatkan kita, mengingatkan diri kita bahwa Tuhan menginginkan kita kembali kepada Dia. Mari kita belajar bersama-sama. Kembali kepada panggilan semula, yaitu seperti ini, kembali melayani Tuhan. Kalau di sini kita lihat murid-murid katakan kembali menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar. Kita kembali kepada panggilan kita semua. Jangan keraskan hati kita. Oh, saya sudah terlalu kecewa, saya sudah terlalu marah, saya sudah terlalu pahit. Ingat, Kairos Tuhan tidak akan terulang berkali-kali. Kalaupun ada, pasti lama. Jadi manfaatkan kesempatan pagi hari ini. Kembali kepada panggilan semula. Tanggalkan segala kebencian kita, tanggalkan segala marah kita, tanggalkan segala kecewa kita. Kembali kepada panggilan Tuhan yang semula, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Di sini menjadi penjala manusia. Reach out. Jangan biarkan diri kita terpuruk, hancur. Karena itu hal yang diinginkan oleh iblis tentunya. Kita terpuruk dan hancur. Sama dengan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka kembali. Dan iblis sangat senang dengan hal tersebut. Menginginkan kita terpuruk dan hancur tentunya. Dan jangan biarkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil, responi panggilan tersebut. Melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia lakukan 2 kali? Karena sesuatu yang berulang kali dilakukan berarti ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kembali kepada panggilan kita semula. Kembali melayani Tuhan. Kembali hidup kembali hidup kudus, kembali hidup benar, kembali membaca kebenaran firman. Kembali saat teduh kita bangkitkan kembali. Supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di depan. Tidak harus di atas mimbar. Hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Kembali menjadi murid Tuhan. Mungkin sudah lama kita meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita renungkan bersama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita harus belajar seperti Yohanes tetap mengenal suara Tuhan. Apapun keadaannya, apapun hidup kita, tetap kenali suara Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, kembali kepada panggilan kita yang semula. Apapun itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kemurahan pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami kembali Tuhan. Mungkin sudah sekian lama kami jauh. Mungkin sudah sekian lama kami tidak melayani Engkau Tuhan. Karena kecewa, karena marah, karena pahit hati. Tapi kali ini Tuhan, kami mau meresponi kembali panggilan-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap kembali pada setia kepada panggilan-Mu. Kembali menikmati saat teduh bersama dengan Engkau. Kembali memuji menyembah Engkau. Kembali melayani, kembali bergereja, kembali beribadah. Kami mau tanggalkan segala kepahitan. Kami mau tanggalkan segala marah kami. Kami mau tanggalkan semua apapun yang menghalangi kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan ingin kami kembali kepada panggilan kami yang semula. Kembali kepada cinta kami yang mula-mula. Saat ini Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu saat ini mungkin ada yang sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang ada di rumah sakit Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Mungkin juga saat ini sedang terbaring di rumah. Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang sedang berbeban berat, bergumul Tuhan. Apapun bentuk pergumulan mereka, Tuhan menjadi sumber jawaban. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.